Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, khususnya Pak Chazali Husni Sitomorang selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya selaku audiens. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas manajemen bencana karyawan K01 akan mempresentasikan mengenai materi rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Sekiranya mohon teman-teman dapat menyimak dengan seksama dari pembahasan yang akan kami berikan. Oke, untuk kelompok 5, anggota terdiri dari 5 orang, antara lain yang pertama ada Ade Rizka Meliana, ada saya Larsita Bella Anggraini, ada Muhammad Galih Mancu, ada Nyimas Reja, dan yang terakhir ada Wahyu Pratama. Untuk pembacaan slide ketiga, 5, dan 6 akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Nyimas Reja. Kepada Nyimas Reja, silakan membacakan slide-nya. Terima kasih Kak Laras. Baik, bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dimiliki beberapa sebab, baik dari alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga yang mengakibatkan adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Bencana juga merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat diketahui secara pasti kedatangannya. Pada 5 Agustus 2018, gempa bumi bermagnitudo 7,0 mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gempa bumi yang terjadi di Lombok disebabkan oleh adanya aktivitas sesar atau patahan aktif. Sesar merupakan zona rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran. Keberadaan Flores, back arch terus sesak naik Flores di utara Lombok merupakan pemicu terjadinya rangkaian gempa di Lombok. Rangkaian gempa yang terjadi di Lombok pada 2018 terjadi secara beruntun. Dampak gempa telah menyebabkan 555 orang meninggal. Korban meninggal tersebar di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 466 orang, Lombok Barat 40 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Tengah 2 orang, Kota Mataram 9 orang, Sumbawa Besar 5 orang, dan Sumbawa Barat 2 orang. Sementara terdapat 390.529 orang mengungsi akibat gempa Lombok. Jumlah korban luka-luka tercatat 7.733 orang, di mana 959 orang luka berat dan rawat inap, dan 6.774 orang luka ringan atau riwayat jalan. Sebanyak 417.529 orang mengungsi di ribuan titik pengungsian. Dari 417.529 orang mengungsi tersebut terdiri dari 187,889 laki-laki dan 229.040 perempuan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa bumi Lombok Tenggara Barat 2018? Tujuan penulisan makalah ini yaitu bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa bumi. Manfaat penulisan ini yaitu dapat berkontribusi dalam memberikan ilmu baru, penambahan ilmu pengalaman, serta wawasan keilmuan khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran kebencanaan, dan dapat memahami kondisi daerah tempat tinggal mereka beserta bencana alam potensial di daerah tempat tinggal. Konsep dan teori. Bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang diakibatkan oleh alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non-alam, diantaranya wabah penyakit. Yang terakhir, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Baik, terima kasih Saudari Nyimas Reja untuk pembacaan materinya. Selanjutnya, untuk slide ke-6, 7, dan 8 akan dibacakan oleh Saudara Wahyu Pratama. Silakan kepada Saudara Wahyu Pratama untuk membacakan slide-nya. Terima kasih, Kak Laras. Pengertian gempa. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu dan diukur dengan menggunakan skala seismometer. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berdasarkan penyebab, menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa runtuhan atau terbat. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu pertama gempa bumi dalam, kedua gempa bumi menengah, ketiga gempa bumi datar. Baik, terima kasih Saudara Wahyu untuk pembacaan materinya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke slide 9, 10, dan 11. Slide ini akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Muhammad Gali. Silakan kepada Saudara Muhammad Gali untuk membacakan slide-nya. Ya, terima kasih, Laras. Di sini saya akan membacakan slide 9, 10, 11, yaitu jenis dan dampak bencana. Jenis-jenis bencana di sini jelaskan. Yang pertama geologi, yang kedua hidrometeorologi, yang ketiga biologi, yang keempat teknologi, yang kelima lingkungan, dan yang keenam tindakan manusia. Kemudian ada dampak bencana. Dampak bencana yang pertama yaitu korban jiwa, mengakibatkan korban jiwa, terus mengakibatkan lingkungan, infrastruktur bangunan, fasilitas publik rusak, kemudian harta benda rusak, dan psikologis, sosial, serta perekonomian tentunya. Pembahasan rehabilitas dan rekonstruksi pasca gempa. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya tentunya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan ini pada tahapan ini adalah yang pertama adanya bantuan darurat, yang kedua inventarisasi kerusakan, yang ketiga evaluasi kerusakan, yang keempat pemulihan atau recovery, yang kelima rehabilitasi, yang keenam rekonstruksi, yang ketujuh melanjutkan pemantauan.
Manajemen bencana fase pemulihan atau recovery merupakan fase akhir dari proses penanggulangan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Lombok Tenggara Barat pada tahun 2018. Yang pertama, bantuan darurat. Di poin bantuan darurat, yang pertama pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara. Terdapat 1.519 unit tenda gulung, tenda keluarga, dan tenda serbaguna. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan makanan, adanya 100 ton beras pemerintahan oleh provinsi, 20 ton dari Kementerian Sosial, 11.000 paket sembako, termasuk beras 5 kilo dan lauk pauk, dan aktivasi klaster nasional pengungsian, dan perlindungan tambahan makanan dan minimal. Perlengkapan keluarga, termasuk 1.200 paket perlengkapan keluarga dan anak-anak, 8.000 paket perlengkapan mandi, sarana mobilitas bantuan, termasuk 10 rescue tactical unit, 10 dapur umum lapangan, 15 mobil tangki air, dan 5 motor. Terima kasih Saudara Muhammad Gali untuk pembacaan materinya. Selanjutnya, untuk slide ke-12, 13, dan 14 akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Ade Rizka. Kepada Saudari Ade Rizka, bisa dibacakan slide-nya, silahkan. Baik, terima kasih Kak Laras. Saya melanjutkan yang kedua, inventaris kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah merampungkan validasi dampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat sepanjang Agustus 2018. Dari data per 10 September 2018 ini telah diketahui berapa banyak korban jiwa, rumah yang hancur, fasilitas publik yang rusak. Yang pertama ada rumah. Jumlah rumah rusak mencapai 167 unit. Kedua, infrastruktur. Secara total BNPB mencatat ada 214 infrastruktur yang seperti jembatan, jalan, terminal bus, dermaga, irigasi, hingga bendungan yang rusak dan berdampak bencana. Yang ketiga, sekolah untuk sekolah. Jumlah yang rusak dan terdampak mencapai 1.194. Fasilitas kesehatan gempa ini menyebabkan 321 fasilitas kesehatan rusak. Yang keempat, rumah ibadah. Di NTB terdapat 630 unit masjid rusak, 461 musola, 1 gereja di Mataram, 1 wihara di Lombok Utara, dan 50 pura. Yang terakhir, fasilitas perekonomian. Selanjutnya seperti pasar tradisional yang rusak, baik berat ataupun ringan, mencapai 46 unit. Yang ketiga, evaluasi kerusakan. Dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi di Lombok yang mencapai 7 skala Richter, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam ini banyak sekali, seperti pihak polisi mengirim 25 psikologi dengan bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma kepada korban. Karena dengan terjadi bencana alam ini dapat menyebabkan rasa ketakutan yang begitu hebat kepada korban. Seperti pihak TNI yang memberikan fasilitas posko untuk menyalurkan bantuan sehingga masyarakat yang menerima bantuan dapat mengakses dengan mudah. Lalu ada juga upaya dari Kementerian Kesehatan yang menyalurkan tenaga medis untuk memberikan pengobatan terhadap korban, dan upaya dari dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi ini di Lombok memiliki kelemahan, yaitu belum optimalnya dalam anggaran-anggaran bencana, seperti belum disiapkan sebuah dana bantuan atau adanya hambatan dalam penyampaiannya. Lambatnya proses penanggulangan bencana gempa bumi di Lombok dengan adanya beberapa faktor, serta lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Yang keempat, pemulihan. Dilakukan pemulihan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak dan kacau akibat seperti pada mulanya, yakni prasarana ekonominya seperti Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Kemudian rumah fasilitas umum lainnya seperti masjid, musola, sekolah, dan perkantoran. Fasilitas pendidikan yang rusak dengan melibatkan BUMN, karya seperti PT Adikarya, PT Breres Abipraya, PT Anindya Karya, PT Hutama Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya. Selanjutnya terdapat kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari HELPS atau Healthcare Professionals of for Syariah yang berfokus dalam menangani masalah kesehatan fisik korban di posko pengungsian. Dan
kegiatan dari tim Fakultas Kedokteran Undip dengan kegiatan dalam pemulihan mental korban melalui pelatihan trauma healing untuk tim relawan, dosen, mahasiswa, dan kader kesehatan dari Lombok. Selanjutnya ke nomor 5, rehabilitasi. Dengan terjadinya bencana alam, gempa bumi ini di Kabupaten Lombok akan adanya sebuah rehabilitasi dengan memiliki tujuan agar kembalinya kehidupan yang seperti semula. Dilakukan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak NTB seperti rumah, fasilitas umum lainnya seperti masjid, musola, sekolah, pasar, dan perkantoran, fasilitas pendidikan yang rusak, fasilitas kesehatan. Yang keenam, rekonstruksi. Dalam rekonstruksi ada pun upaya pemerintah yang memberikan sebuah santunan kepada keluarga korban yang terkena dampak dari gempa bumi di Lombok. Santunan yang diberikan kepada ahli waris namun secara bertahap, dan ada juga pemulihan sosial seperti jaminan hidup yang akan diberikan pemerintah. Dalam menangani hal ini diberikan selama 3 bulan dengan kisaran Rp900.000 per jiwa. Dan ada juga jaminan dukungan psikososial. Dalam masa pemulihan akan tetap dipantau oleh pemerintah agar masyarakat dalam menjalankan pemulihan dengan baik dan efektif. Yang ketujuh, melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, dilakukannya sebuah pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Dengan mempercepatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Terima kasih Ade Rizka untuk pembacaan materinya. Selanjutnya materi akan saya bacakan oleh saya pribadi. Slide kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan ialah pemerintah Lombok dalam melakukan pemulihan pasca bencana berfokus melalui 5 sektor, diantaranya sektor pemukiman, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lintas sektor. Dari berbagai sektor tersebut memiliki sub bidang pemulihan serta pemulihan pasca bencana berpedoman kepada Inpres nomor 5 tahun 2018 sebagai kebijakannya tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan gempa Lombok yang telah dibuat oleh Presiden Republik Indonesia. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana didasarkan pada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana yang telah disusun bersama lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang, dan rencana tersebut dipadukan dengan kebijakan serta kemampuan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dunia usaha atau sumber dana lainnya yang sah. Pemulihan pasca gempa Lombok juga telah melibatkan berbagai lembaga kepentingan yang terkait, seperti contohnya kementerian dan lembaga lainnya, serta pihak non-pemerintahan atau swasta yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah, khusus untuk membantu meringankan beban masyarakat. Untuk slide terakhir, yaitu saran dan rekomendasi. Adapun saran yang diberikan dari hasil penelitian kami, kelompok 5 sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemerintah, saran yang dapat diberikan ialah pemerintah Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar lebih memperhatikan rencana-rencana yang akan dilakukan pada kawasan-kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok dan merencanakan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan tentang sistem mitigasi bencana dan memberikan sosialisasi mengenai kebencanaan kepada masyarakat, mengingat kawasan kita merupakan kawasan yang berada pada rawan bencana gempa bumi, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, masyarakat. Untuk masyarakat, sarannya adalah diharapkan masyarakat mengetahui resiko tinggal dan hidup di kawasan rawan bencana gempa bumi, dan agar masyarakat juga bisa lebih tanggap akan bencana. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memilih konstruksi bangunan yang tahan gempa untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa terhadap gempa bumi dan meminimalisir risiko terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, penelitian. Selanjutnya, untuk penelitian, saran yang dapat diberikan ialah menggali data yang dibutuhkan dengan lebih detail pada variabel intensitas, kegempaan, dan sifat geologi agar penelitian tersebut dapat lebih baik lagi dan agar menciptakan
arahan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kawasan permukiman pada daerah rawan bencana gempa bumi. Adapun untuk rekomendasinya sebagai berikut. Untuk poin 1, pemerintah Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Timur sebaiknya dengan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah, khususnya Kabupaten Lombok, dapat melakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Baik. Selanjutnya, presentasinya telah selesai dilakukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi baik dari Bapak Cajali maupun kepada teman-teman semuanya dalam menyimak presentasi yang kami berikan. Kami sadar betul bahwa presentasi ini masih kurang dari kata sempurna. Oleh karena itu, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga presentasinya mampu memberikan manfaat serta wawasan kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan melalui kolom komentar. Nanti kami akan membuka forumnya. Jadi, kedepannya pertanyaannya juga untuk evaluasi kelompok kita dan juga evaluasi tentang materi yang kita berikan. Baik, saya akhiri presentasinya. Kepada rekan-rekan semua, teman-teman saya sebagai pembaca materi, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.